Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa lagi. Dan saya percaya bahwa walaupun kita tetap di rumah, kita tidak mengurangi semangat kita untuk memuji nama Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau menyatakan bahwa Tuhan Yesus sungguh menang di dalam hidup kita. Kita percaya bahwa kita pun diberikan kuasa untuk bisa melewati segala masalah yang kita hadapi saat ini. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Tuhan kita naik ke surga, tapi Dia pasti berjanji bahwa akan kembali untuk mengangkat kita semua. Saya percaya bahwa di tengah-tengah masa pandemi ini pun kita tetap bisa merasakan bahwa Tuhan adalah penolong kita, Tuhan adalah kekuatan kita. Dan saya percaya bahwa hanya Dialah satu-satunya yang bisa kita andalkan di dalam hidup kita. Mari mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau nyatakan dengan rendah hati, Yesus, Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan Tuhan, satu-satunya yang kami percaya Tuhan, satu-satunya yang menjadi sumber pengharapan dan kedamaian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Mari sama-sama mengatakan, Engkau Tuhan yang setia. Satu-satunya yang kami andalkan. Mari kita boleh naikkan pujian ini dengan hati yang lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Engkau Tuhan. Dan kami percaya kepadamu.
pagi Bapak Ibu, serta Tuhan, kita bersyukur pada pagi ini, di mana hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah, dalam rangka kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu, mari saya mengajak kita semua untuk masuk dalam doa untuk ibadah kita pada pagi ini. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur buat pimpinan Tuhan. Sampai saat ini kami di rumah tetap kami boleh bersama-sama beribadah bersama-sama Tuhan secara online. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini juga Tuhan boleh pimpin kami, beri kami kesempatan kalau kami beribadah kembali untuk memperingati kenaikan Tuhan ke surga. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini, berkesempatan Tuhan berikan. Tuhan urapi hamba-Mu yang akan beritakan firman-Mu. Kami boleh pada pagi ini Tuhan kembali belajar akan arti, makna, apa saja yang boleh kami pelajari tentang ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, mari saya mengajak kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Yesus berangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, peristiwa Tuhan Yesus terangkat ke surga atau Yesus naik ke surga, ini adalah peristiwa yang memberi arti bahwa Yesus dimuliakan, sangat dimuliakan oleh Bapa. Mengapa saudara saya katakan demikian? Di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11, Rasul Paulus sempat menulis, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, Yesus berangkat ke surga, Yesus akan dimuliakan. Makanya di dalam kitab Injil Markus pasal 16 ayat 19, di sini penulis kitab Markus ini berkata bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah saudara, dengan kata lain sang raja kembali lagi ke istananya di surga. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita memperingati, kita beribadah, memperingati kenaikan Tuhan ke surga, Tuhan terangkat ke surga ini saudara, ada 3 hal yang saya mengajak kita untuk kita renungi bersama-sama. Ada 3 hal yang patut kita renungi bersama pada pagi ini. Yang pertama saudara, kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 bagian A, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah saudara, yang pertama kita akan menerima kuasa. Kuasa apa saudara? Yaitu kuasa Roh Kudus. Dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara, di dalam ayat yang ke-6 ya, sampai ayat ke-6 tadi dan ayat ke-7 ya, ayat ke-6 saya bacakan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, selama Yesus masih ada di dunia, murid-murid itu mereka mengharapkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Mereka memimpikan suatu kerajaan yang ada di dunia ini. Makanya mereka bertanya kepada Yesus, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah saudara, mereka belum mengerti bahwa Tuhan
kembali ke surga. Nah saudara, tetapi setelah Yesus naik ke surga, barulah mereka mengerti bahwa hubungan selanjutnya dengan Yesus itu bersifat rohani, yaitu dalam Roh Kudus. Makanya saudara, di dalam kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat 7, Yesus pernah berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara, gereja Tuhan dibangun karena ada Roh Kudus. Saat Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga, terjadi pencurahan Roh Kudus. Dan sejak itu gereja Tuhan mulai nyata karena kerja Roh Kudus. Nah saudara, kalau kita melihat gereja mula-mula, ya, terjadi hal yang luar biasa. Ketika Petrus berkhotbah, 3 orang dicatat 3.000 orang bertobat percaya kepada Tuhan karena kuasa Roh Kudus. Roh Kudus mampu mengerjakan pekerjaan yang melampaui pikiran kita. Roh Kudus mampu mengerjakan pekerjaan yang melampaui apa yang kita doakan. Jadi saudara, ketika kita beribadah memperingati kenaikan Tuhan yang ke surga, yang pertama yang perlu kita renungi, kita sadari, kita menerima kuasa Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan mengerjakan pekerjaan yang melampaui pikiran kita. Roh Kudus itu akan mengerjakan pekerjaan yang melampaui apa yang kita pikirkan. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita beribadah mengingat kenaikan Tuhan ke surga, ketika Tuhan terangkat ke surga, apa yang harus kita renungi? Apa yang harus kita sadari? Yang kedua, kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-8 bagian B tadi dikatakan, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah saudara, menjadi saksi, ya, memberitakan Injil. Nah saudara, tugas seorang saksi, ya, kalau kita bicara di pengadilan ada saksi. Nah saudara, saksi adalah orang atau pelakunya, ya. Kalau bersaksi itu perbuatannya. Nah saudara, tugas seorang saksi adalah memberi kesaksian tentang apa yang dialaminya, apa yang dilihatnya, apa yang dirasakannya secara pribadi. Menjadi saksi berarti memperlihatkan hidup kita sebagai orang Kristen, ya. Hidup yang benar, hidup yang dapat orang lain merasakan, orang bisa mengalami realitas atau kehadiran Tuhan itu dalam hidup kita. Ini adalah menjadi saksi. Tuhan berkata, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi saudara, kita harus menjadi saksi Tuhan. Realitas atau kehadiran Tuhan itu bisa dirasakan oleh orang lain dalam hidup kita. Nah saudara, mengapa kita harus menjadi saksi Tuhan? Mengapa kita harus memberitakan Injil? Tentu, ya, pertama karena amanat agung, ya. Kita membaca di dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Saudara bisa baca di rumah, ya. Itu adalah mandat daripada Tuhan Yesus untuk kita memberitakan Injil. Yang kedua, mengapa saudara kita harus memberitakan Injil? Karena keselamatan manusia itu ditentukan oleh iman kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, mengapa kita harus memberitakan Injil? Karena itu adalah tugas yang harus kita lakukan. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2 dikatakan, ya, beritakanlah firman, sedialah baik atau tidak baik waktunya. Yang keempat saudara, mengapa kita harus memberitakan Injil? Karena penginjilan adalah aktivitas yang sangat penting sebelum Yesus datang kedua kali ke dalam dunia ini. Jadi saudara, yang kedua yang patut kita renungi, yang patut kita sadari, yaitu kita harus menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil. Nah saudara, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Sudahkah kita menjadi saksi Tuhan yang baik? Sudahkah kita memberitakan Injil? Terutama tentu bagi keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita beribadah memperingati kenaikan Tuhan ke surga, kita diingatkan kembali oleh Tuhan untuk kita menjadi saksinya, memberitakan Injil, terutama
orang-orang terdekat kita. Ya, yang ketiga Bapak Ibu, yang patut kita renungi, yang patut kita sadari ketika kita memperingati kenaikan Tuhan ke surga, yaitu kita harus bersiap sedia. Bersiap sedia untuk apa, saudara? Karena Tuhan akan datang kembali kali yang kedua ke dalam dunia ini. Terus kita harus, apalagi yang harus kita lakukan? Kita harus bertobat, saudara. Karena Tuhan akan datang kedua kali ke dalam dunia ini. Coba kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-11 tadi, ayat 10 ya, ayat 10 sampai 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, Bapak Ibu, malaikat ini berkata kepada orang-orang Galilea ini, malaikat berkata, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi Bapak Ibu, yang patut kita renungi, kita sadari, kita harus bersiap sedia, kita harus bertobat terhadap jalan-jalan kita yang salah saat ini, selama ini. Karena Tuhan akan datang kembali kali kedua ke dalam dunia ini. Nah, saudara, di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janji-janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dalam ayat 10 bagian A dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Dan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15 dikatakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, janji firman Tuhan ini ya dan amin. Tuhan kalau sudah berjanji, tidak pernah Tuhan ingkari. Kalau Tuhan sudah berjanji, sudah berfirman, tidak ada yang tidak tergenapi. Nah, saudara, saya percaya ini Tuhan akan genapi. Hanya kita menunggu waktunya saja. Dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Tidak ada yang tahu. Tuhan Yesus berkata, anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Mari Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita beribadah mengingat kenaikan Tuhan ke surga, kita diingatkan untuk bersiap sedia, bertobat bahwa Tuhan naik ke surga, nanti juga dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Dari awan-awan datang menjemput kita, orang yang percaya kepada dia. Dan kalau sampai sekarang dia belum datang, jangan anggap itu sebagai kelalaian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, tetapi dia sabar. Dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Mari Bapak Ibu, selagi masih ada waktu, kita mau hidup kita semakin kita mengalami pertobatan daripada Tuhan, sehingga ketika Tuhan datang, anak domba itu datang sebagai pengantin, sebagai mempelai, kita sudah siap menjadi mempelai-mempelainya, dijemput oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, biarlah lewat firman Tuhan pada pagi ini, ketika kita mengingat akan kenaikan Tuhan ke surga, bukan hanya suatu peringatan, tetapi ada hal-hal yang kembali mengingatkan kepada kita, menyadarkan kita, untuk kita renungi, untuk kita sadari, dan untuk kita lakukan. Yaitu yang pertama, saudara, kita kalau menerima kuasa Roh Kudus daripada Tuhan, kita menerima kuasa Roh Kudus daripada Tuhan, Tuhan akan bekerja dalam hidup kita, melampaui apa yang kita pikirkan, melampaui apa yang kita doakan. Yang kedua, saudara, kita harus menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil, terutama kepada keluarga kita, orang-orang yang terdekat kita. Selama masih waktu yang ada Tuhan berikan, kesempatan yang masih ada, selama kita masih hidup dalam dunia ini. Yang ketiga,
kita harus bersiap sedia bertobat, karena saatnya Tuhan akan datang kedua kali menjemput kita ke dunia ini. Firman Tuhan berkata, berjaga-jaga dan berdoa. Biarlah firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan kepada kita supaya hidup kita untuk senantiasa Roh Kudus menjadi saksi sembah berjanji dan bersiap sedia kapan saja Tuhan akan kedua kali menjemput. Sekian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada siang ini mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan kita dalam dunia yang fana ini sementara, tetapi yang terutama yaitu ada kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Sekian firman Tuhan. Saya mengajak kita menaikkan pujian bagi Tuhan, yaitu pujian Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Atas
pagi Tuhan kami sudah ibadah memperingati akan kenaikan Tuhan ke surga. Tuhan Yesus sudah dimuliakan. Dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ketika kami mengingat kenaikan Tuhan ke surga, ini bukan hanya suatu peringatan biasa-biasa, tetapi Tuhan mengingatkan kembali kepada kami, menyadarkan kami Bapa, bahwa kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan. Karena ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan berjanji akan mengirimkan penghibur itu, Roh Kudus itu Bapa. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami terima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi kami Bapa, Engkau penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, kami bisa melakukan Roh Kudus-Mu Tuhan yang tiada batas itu akan melakukan perkara-perkara yang besar lewat hidup kami Bapa. Perkara-perkara yang mungkin tidak mungkin bagi manusia, mungkin perkara-perkara yang sulit, atau perkara-perkara yang melampaui apa yang kami pikirkan, melampaui apa yang kami doakan. Roh Kudus akan mampu lakukan lewat hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan ingatkan kepada kami Bapa, ketika kami mengingat kenaikan-Mu ke surga Bapa, ada satu mandat yang Tuhan berikan, satu tugas yang Tuhan berikan kepada kami untuk menjadi saksi-Mu Bapa, untuk memberitakan Injil-Mu Bapa. Tuhan memberikan kami kerinduan ini Bapa, untuk berita Injil Bapa, terutama bagi keluarga kami Tuhan, saudara-saudara kami, orang-orang terdekat kami yang belum percaya Tuhan. Dan Tuhan, ketika Engkau naik ke surga Bapa, Engkau ingatkan kepada kami untuk bersiap sedia untuk bertobat, karena saatnya Tuhan akan datang kali kedua ke dalam dunia ini menjemput kami. Seperti ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan naik ke awan-awan, demikian juga Tuhan akan datang dengan cara yang sama menjemput kami. Tuhan tolong kami, tolong hidup kami Bapa, supaya kami bersiap sedia seperti biasa. Terima kasih Bapa. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, kesulitan apapun tidak dapat memisahkan kami daripada kasih Kristus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tuhan tolong kami semua Bapa, biar kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, firman ini boleh bertumbuh berbuah dalam hidup kami semua. Tuhan Yesus, sebentar kami akhiri ibadah ini Tuhan, hamba berdoa Kau berkati jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah sakit Bapa. Berkati mereka semua Tuhan. Kami tahu Tuhan di tengah situasi wabah COVID-19 sakit Tuhan, mungkin kami ada keterbatasan. Kami mungkin lebih banyak waktu di rumah. Tetapi Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang baik, rencana yang indah. Kalau kami boleh bersama-sama lebih banyak waktu di rumah Tuhan, kami boleh saling memperhatikan satu sama lain Bapak. Kami boleh saling mengisi, kami boleh saling membangun, saling menguatkan, baik orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua. Tuhan, hamba juga berdoa, kami percaya situasi pandemi COVID-19 ini, Tuhan tolong untuk segera berlalu dari Tuhan. Biar kami percaya ini Bapak, biar boleh hilang dari negara Indonesia ini Bapak. Tuhan urapi pemimpin negara kami, dokter-dokter yang ada, bisa mengatasi penyebaran COVID ini. Dan kami percaya banyak pasien yang kena pun bisa sembuh. Dan kami percaya virus ini segera berlalu dari Indonesia dan juga di seluruh permukaan bumi ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Kau berkati keluarga-keluarga yang ada di rumah sakit jemaat-Mu Tuhan, khususnya GKKS Kampung Duri. Berkati mereka, berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka. Kau berkati apapun yang mereka lakukan, berkati keluar masuk mereka, berkati juga setiap langkah mereka. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami Bapak, kiranya kasih karunia, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai kami semua sampai Maranatha, sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ke dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.